Asumsi-asumsi kalau listrik energi terbarukan itu mahal tidak saya temukan ketika berada di Gunung Sawur Lumajang, Kulon Progo Yogyakarta, hingga di Sumba. Ketiadaan listrik justru harga yang sangat mahal bagi masyarakat, apalagi listrik erat kaitannya dengan keadilan akses informasi dan pendidikan. Saudara, harga minyak dunia yang mulai sedikit merangkak naik jadi salah satu tantangan pemerintah saat ini. Apalagi dengan konsumsi minyak dalam negeri yang tinggi. Lalu bagaimana pemerintah menjawab tantangan ini? Pemanfaatan cahaya matahari sebagai pembangkit listrik rumahan belakangan mulai marak. Selain ramah lingkungan, nilai ekonomisnya terbilang lumayan. Target bauran energi baru terbarukan juga sedang dibahas di parlemen untuk menjadi undang-undang. Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia menjadi negara zero emission pada tahun 2060. Di antaranya, upaya yang dilakukan adalah mendorong pembangunan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan, salah satunya angin. Saya Hana, mahasiswa teknik lingkungan yang dari kecil telah hidup di Jakarta, sebuah kota metropolitan yang sangat rakus dengan energi, khususnya listrik. Begitu melimpah dan terjaminnya listrik di ibu kota, memanjakan penghuninya. Hingga banyak yang tidak tahu hubungan antara penggunaan energi kita dengan isu kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Sehingga saya melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia untuk melihat secara langsung adakah solusi energi yang lebih baik, bersih, dan berkelanjutan yang sudah digunakan oleh masyarakat. Perjalanan mencari solusi ini saya mulai dari wilayah timur Pulau Jawa, tepatnya di Lumajang, Jawa Timur. Di sini saya menemukan sumber daya air yang sangat melimpah, tak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik rumah tangga, tapi juga pariwisata dan sebagai sumber listrik. Di sebuah desa di kaki Gunung Semeru, saya mendapati masyarakat yang sudah mandiri energi dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Secara umum, PLTMH ini memanfaatkan air sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Air, dan air. Menurut IRENA atau International Renewable Energy Agency, potensi energi terbarukan yang bersumber dari air di Indonesia adalah sebesar 94,6 gigawatt. Namun baru sebagian kecil yang dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Wilayah yang saya datangi berada di sebelah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Keberadaan Taman Nasional ini tentunya vital untuk memastikan pasokan aliran air di sungai-sungai tetap mengalir sepanjang tahun. Baik PLTMH maupun kawasan wisata air terjun sama-sama membutuhkan kelestarian kawasan hutan di atasnya. Saya pun menemui tokoh penting yang mengelola PLTMH Gunung Sawur. Saya berjumpa dengan Ibu Arbatun, istri dari Bapak Sucipto, penggagas utama PLTMH di kaki Gunung Semeru ini. Alhamdulillah untuk listriknya bisa memasok konsumen 90 kakak, 90 rumah. 90 rumah. Untuk dusun Kebon Seket. Kalau di sini kan Gunung Sawur ini masuk dusun Kajar Kuning, desa Sumberwulu. Ya awalnya dulu di sini masih belum ada listrik, belum ada PLN masuk dulu itu. Nah, yang mengawali Pak Cip itu termotivasi untuk membuat listrik lah, istilahnya seperti itu. Sementara Pak Cip kan dulu kuliahnya di Malang, otomatis kan suasana kota dengan di sini kan beda. Mungkin itu yang memotivasi Pak Cip untuk membuat PLTMH itu. Kebetulan di sini ada potensi yang tersedia. Seiring perkembangan zaman, jadi Pak Cip itu pingin ada meteran supaya masyarakat itu lebih hemat memakai, gitu loh. Yang namanya masyarakat awam itu kan pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, waktu itu listrik ini rencana mau saya perbaiki supaya setrumnya itu lebih baik, gitu Pak Cip. Ya masyarakat itu
Ada yang sudah bayar, ada yang belum. Nah akhirnya yang namanya orang ada yang suka, ada yang tidak, itu akhirnya pembangkit itu dibakar itu. Oh, ya, mana, Ibu? Ya tragis yang unit 1 waktu itu. Unit 1? Iya, padahal kami itu waktu itu utangnya 35 juta itu. Ini uang dari mana untuk apa mengembalikan lagi itu. Terus akhirnya Pak Cip gini, nggak apa-apa, sabar aja gitu. Allah Maha tahu bilang gitu. Saya sangat kagum dengan keluarga Ibu Arbatun tentang semangatnya mempromosikan energi bersih di desanya. Maaf, tidak sekedar mempromosikan, tetapi langsung mengimplementasikan. Kalau harapan kami selaku pengelola PLTMH itu, harapannya itu harus ada kontribusi dari daerah, dari Pemda lah. Karena kalau kami selalu pakai dana sendiri itu ya kurang. Misalnya kalau ada kerusakan, misalnya fan bel, ban kipasnya itu loh, misalnya ada butuh apa grease itu dan sebagainya, itu kan kita butuh dana. Nah harapan kami yaitu ada kontribusi dari pemerintah gitu, supaya energi baru terbarukan tetap lestari. Gitu loh. Cerita dari Ibu Arbatun ini sangat menarik bagi saya. Bagaimana kemudian masyarakat tidak hanya mendapatkan energi listrik, tetapi biaya yang harus mereka bayarkan ternyata sangatlah murah. Listrik ini mereka dapatkan bahkan sebelum PLN masuk ke desa mereka. Saya pun mengunjungi petugas yang secara spesifik mencatat meteran rumah-rumah warga untuk mendapatkan cerita lebih detailnya. Ya, pertama itu kontrol di sungai, yang kedua tarik meteran, kontrol meteran rumah per rumah kan gitu. Waktu kontrol meteran itu KWH itu akhir bulan. Akhir bulan aja? Iya, akhir bulan aja. Minimal 10.000. Minimal 10.000, Pak? 10.000. Seandainya ada yang enggak pakai cuma lampu, habisnya itu 10.000. Seandainya enggak habis 20 meter ya, habis 7 meter, habis 8 meter itu ya tarif 10.000. Iya, kalau lebih dari 20 meter ya dihitung per KWH kan gitu. Ada yang 45. Ada yang 61, itu full kulkas, yang rumah besar, iya banyak ya. Yang ini PLTMH ya, yang ini PLN. Kalau mau ini PLTMH ada gangguan langsung pindah ke PLN gini, kan nggak ganggu. Ini PLN. Kalau sudah nyala normal pindah lagi ke PLTMH kan gini, langsung nyala. Dengan biaya yang sangat terjangkau, tentu listrik dari energi terbarukan ini menjadi pilihan utama masyarakat di Gunung Sawer. Bahkan UMKM lokal juga sangat terbantu dengan keberadaan PLTMH ini. Seperti pabrik pengolahan hasil perkebunan masyarakat di sekitar Gunung Sawer yang saya temui. Sejatinya, ketersediaan energi listrik dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, terutama jika dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Kalau di sini masih saya rintis 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu. Oh, baru mulai 4 bulan ya, Pak? Baru mulai. Karena ada alternatif listrik yang mikro itu tadi. Ada pergantian lah. Yang kalau dari yang tadi dari kayu menjadi dari elemen listrik kan malah lebih enak. Pengoperasiannya itu lebih enak. Tinggal pencet-pencet aja. Dalam perjalanan dari Lumajang ke Yogyakarta, saya menyempatkan untuk mampir ke PLTA Karangkates di Kabupaten Malang, atau nama resminya adalah Bendungan Sutami. Jika PLTMH yang saya temui sebelumnya, pengelolanya adalah masyarakat sekitar langsung. PLTA Sutami ini dikelola oleh PLN dengan kapasitas terpasang 105 MW. Dari Lumajang, saya melanjutkan perjalanan ke arah barat, ke Yogyakarta. Setiba di Yogyakarta, saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pantai Baru. Di fasilitas riset yang berada di Pantai Baru tersebut, saya mendapati beberapa bentuk pembangkit energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Sebetulnya, Indonesia memiliki potensi energi angin sebagai pembangkit listrik energi terbarukan yang sangatlah besar, di mana melebihi 150 gigawatt. Akan tetapi, pemanfaatannya masih kurang dari 1%.
Padahal, jika Indonesia berupaya semaksimal mungkin dalam memanfaatkan potensi yang kita miliki, kita dapat berkontribusi dalam meredam krisis iklim di dunia. Hal ini membuat aku bertanya, apa sih yang membuat nggak bisa maksimal? Dulu saya mendapatkan informasi di area ini sempat akan dibangun PLTB komersial. Entah apa yang terjadi sehingga proyeknya berhenti, yang konon akhirnya dipindahkan dan menjadi PLTB di Sulawesi Selatan. Saat di pantai, saya memang merasakan terjangan angin yang sangat kencang. Sepertinya memang area ini cocok untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Menurut Irena, potensi energi angin di Indonesia sangatlah besar. Energi angin lepas pantai atau offshore wind memiliki potensi sebesar 589 gigawatt, sedangkan energi angin daratan atau onshore wind memiliki potensi sebesar 19,6 gigawatt. Masih di Yogyakarta, kali ini saya berkunjung ke Dusun Kedungrong. Saya mendapatkan informasi kalau dusun ini mandiri energi dengan memanfaatkan PLTMH. Saya kebanyakan pakai mikrohidro, jadi sepenuhnya saya mikrohidro. Mikrohidro baru dibersihin atau baru diservis, saya memakai PLN. Dari penerangan ini, walaupun siang saya penerangan selalu, karena ya ini kan gelap, agak gelap, butuh cerah, butuh fokus gitu aja. Terus dari gerinda, pur, ya seperti solder lah. Dikirain kalau sini itu kok listrik kok jor-joran gitu. Dikirain mencuri PLN. Nah, itulah terjadi, kok buat las, kok lampu kok nggak kedip gitu. Nah, terus baru tahu ini di kampung ini semua ternyata pakai mikrohidro. Kebanyakan menggunakan mikrohidro dan kadang juga masih menggunakan PLN juga. Kita menggunakan ini mesin serut itu untuk apa ya? Untuk meratakan kayu, dan untuk gergaji ini untuk motong-motong kayu, untuk belah kayu gitu. Dan untuk bor ya bisa untuk ngebor kayu itu. Seperti yang saya temui di Lumajang, di sini masyarakat merasakan manfaat listrik dari energi terbarukan dengan harga yang sangat terjangkau. Ini mulai 2012 di bulan-bulan akhir ya, Pak. Bulan-bulan akhir tahun 2012. Setiap tahunnya di Desa Purwoharjo itu selalu ada KKN, Pak. Oh, ada. UGM Yogyakarta. Coba-coba bikin mikrohidro pertama. Nah, itu tahun 2011 ada sosialisasi dari Dinas PUSDM Provinsi Yogyakarta. Sosialisasi itu pun tidak mudah, Mbak. Dinas PUSDM itu kan mikrohidro, Mbak. Warga itu tidak tahu mikrohidro apa, nolak. Karena dia pakai apa ya, Mbak, itu slide proyektor. Bahasan tahu, gambari mikrohidro itu seperti ini. Oh, ternyata ya kayak bikinan KKN itu. Cuman tipenya lain. Tipe yang dibawa ke sini itu propeller. Gitu. Jadi baru tahu mikrohidro itu sebenarnya kan cuman pembangkit listrik dari air. Tapi istilahnya mikrohidro. Yang menarik adalah cerita bagaimana warga di sana melakukan gotong royong saat ada rumah yang ingin bergabung untuk memanfaatkan listrik dari PLTMH, mulai dari pemasangan tiang hingga kabel ke rumah mereka. Kalau di sini alhamdulillah ini sudah 50 kakak 50 pakai. kakak. Tapi ya juga masih ada yang belum. Akan bertambah itu? Ya tetap bertambah. Nanti lama-lama kan habis, Mbak, semua. Waktu itu habis sekitar 600.000, Mbak, pasang. Oh, buat pasang di rumahnya ya? Buat pasang. Kan alasannya beli sendiri. Oh, jadi yang dapat dari awal itu cuma 6 keluarga doang ya? 6 keluarga doang. Sisanya baru sendiri? Iya, jadi kita kalau nanti sudah ada peralatan, nanti pasangnya kita bantu. Biasanya teman-teman nanti, hari apa kamu ada waktu? Biasanya di hari Minggu, Mbak. Nanti berapa orang kerumpul bareng. Walaupun sangat murah,
listrik yang dihasilkan mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik warga dari rumah tangga hingga UMKM. Awal pertama itu satu rumah itu iuran pertama 5.000. 5.000 itu waktu itu untuk beli lampu jalan. Kalau yang 5.000 itu kisaran 5 tahun lebih, Mbak, itu. Sempet ya 5 tahun. Sekitar 5 tahun ini iurannya 5.000. Dinaikkan ke 7.000, sekitar 2 tahunan. Dinaikkan 7.000, dihitung-hitung kok masih kurang. Dari pengelola itu masih kebingungan kalau dananya habis. Dinaikkan ke 9.000. Akhirnya warga juga ada yang nerang, Mbak. Nerang itu artinya hati ke hati lah gitu. Hitung. Akhirnya mempakatan, dah untuk kita patok aja di 12.000. Nanti lihat berapa tahun nanti perkembangannya gimana. Lah, akhirnya itu. Ini kapasitasnya satu unitnya 18 kVA. Alhamdulillah cukup untuk 50 kakak. Begitu juga saat ada permasalahan. Bersama-sama, warga turut rembuk mencari solusi dan gotong royong menyelesaikan masalah yang ada. Untuk warga itu mengambil keputusan itu biasanya itu kita mengadakan pertemuan. Nah, dari pertemuan itu mungkin dibahas apa keluhan atau mungkin apa yang perlu disampaikan, itu semuanya itu lewat pertemuan gitu. Dengan latar belakang petani di pedesaan, mereka tidak ragu untuk terus belajar agar dapat mengoperasikan PLTMH di desa ini dengan baik dan maksimal. Yang menarik, saat menyusuri sungai yang sama ke arah hulu, saya melihat ada 2 PLTMH lagi. Hanya bentuk pengelolaannya yang berbeda. Yang satu menggunakan prinsip yang sama, yaitu iuran warga, namun operator PLTMH-nya adalah pegawai yang digaji oleh negara. Sedangkan PLTMH satunya, dengan skala yang lebih besar, adalah milik perusahaan yang menjual produksi listriknya ke PLN. Menarik, karena dari satu aliran sungai bisa dimanfaatkan berkali-kali dengan 3 bentuk pengelolaan yang berbeda. Akhirnya dari Jogja, saya memutuskan untuk ke Bali, lokasi di mana program transisi energi di Indonesia berkembang setahun belakangan, terutama sejak program Just Energy Transition Partnership atau JETP Indonesia diumumkan pada gelaran G20 di Bali pada akhir tahun 2022. Kemitraan transisi energi berkeadilan, yaitulah yang saya dengar, dengan rencana pendanaan mencapai 20 miliar US dollar atau 310 triliun rupiah dari negara G7 plus Denmark dan Norwegia, juga GFANZ untuk Indonesia melakukan transisi energi berkeadilan. Kata keadilan seharusnya menjadi kunci penting dalam pelaksanaannya. Bali sebagai tempat diluncurkannya JETP sendiri, apakah siap untuk melakukan transisi energi? Jawabannya mungkin iya, karena secara regulasi, Bali memiliki peraturan gubernur sebagai landasan penting arah pengembangan energi di Bali. Saya mengunjungi Dusun Manik Aji di Desa Ban Karangasem, sebuah desa di atas bukit dengan medan yang menantang. Desa ini memanfaatkan PLTS bantuan dari ESDM pada tahun 2017, setelah sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh listrik. Energi surya di Indonesia adalah energi terbarukan dengan potensi terbesar. Kementerian ESDM menyatakan bahwa potensi sumber energi surya yang dimiliki Indonesia lebih dari 3.294 gigawatt peak. Namun, yang terserap baru hanya sekitar 200 megawatt. PLTS-nya bisa ada, ini karena melalui Bapak Kadus yang mengajukan surat permohonan, dan dilihat juga dari pusat. Memang medannya seperti ini, belum ada listrik. Dikasih ada PLTS seperti ini dari pusat, PPSDM. Pemasangan ada 1 tahunan. Lama nih ya, PLTS-nya untuk 20 KK ya nih. Untuk di Pura 1, untuk Pura Dadio 1, untuk Balai Banjar 1. 17 KK, untuk Pura 3 jadinya. Kalau sini kan pernah diukur dulu sama dari yayasan 40 derajat panasnya.
Makanya dibikinin gini PLTS. Nah dulu kan nggak ada lampu, nggak ada ini. Palingan cuman masyarakatnya pakai obor. Dan sekarang juga bersyukurlah karena adanya PLTS saya bisa pakai lampu, bisa pakai TV, pakai kulkas seperti itu. Dikasih 400 watt, biasanya itu kan kalau untuk lampu palingan cukup lah kalau untuk lampu paling 1 hari cukup, 1 malam cukup. 1 hari pun full cukup, tapi kalau pakai TV misalnya palingan sampai jam 10 itu yang berkendala. Sampai jam 10 mati, besoknya lagi mengisi. Ya seharusnya kan memang sudah dikasih batasnya, 400 harus. Habis 400 gangguin, masih 400 gangguin. Tapi kan untuk sekarang 10 orang yang mati, limiternya kan nggak bisa, terpaksa saya ambilin dari sini, los. Pakai kabel nyolok tuh. Palingan kita bersihin modul suryanya itu harus 3 hari sekali lah. Itu udah karena debunya setiap hari itu kan memang nggak bisa bersih. Palingan saya bersihin cuma 1 minggu sekali. Jadi salah satu yang bikin panel suryanya ketutup itu gara-gara debu? Iya, gara-gara debu. Dengan segala keterbatasan dan tantangannya, melistriki Dusun Manik Aji di Desa Ban ini adalah contoh dari bentuk keadilan yang bisa dilakukan saat membicarakan transisi energi berkeadilan. Komunitas seperti masyarakat di Desa Ban harus masuk ke dalam perencanaan JETP, terutama di wilayah Karangasem, yang memang terik matahari di sini cukup berbeda dengan wilayah Bali lainnya. Saya pikir justru ini adalah potensi yang harus dimaksimalkan oleh masyarakat Bali. Alam, termasuk di dalamnya cahaya matahari, adalah anugerah penting yang sudah semestinya dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia yang tinggal di Katulistiwa, khususnya Bali. Keuntungan pakai tenaga surya ya desentralisasi sedesentralisasinya, sekecil-kecilnya gitu. Kalau mau lebih banyak orang masang, kita tidak peduli dia sudah pakai listrik konvensional atau tidak. Nah, sedangkan di dalam listrik konvensional yang kayak sekarang, sistem jaringan yang disebut jala-jala atau grid ini, kan ya sudah adanya begitu. Gitu. Dan ada juga yang bilang bahwa rugi-rugi jala-jala ini, rugi-rugi grid ini kan lumayan besar juga. Jadi ide sebenarnya untuk orang masang langsung di mana dibutuhkan, sebenarnya untuk juga sekaligus mengurangi rugi-rugi jalan ini, rugi-rugi jala-jala ini. Setelah berbincang dengan banyak orang, saya kemudian berkunjung ke Nusa Penida karena mendengar adanya PLTS 3,5 MW yang dijadikan percontohan saat G20 di Bali kemarin, dan PLTS ini sudah beroperasi dan mensuplai 25% kebutuhan listrik di Pulau Nusa Penida. Dan ini kabarnya akan menjadi langkah awal untuk visi Nusa Penida 100% energi terbarukan pada tahun 2030. Semoga saja dirawat dengan baik dan tidak menjadi mangkrak seperti proyek PLTB di pulau ini yang dibangun saat KTT Iklim di Bali pada tahun 2007-an. Sebenarnya, jika masyarakat ikut dilibatkan dalam pengadaan listriknya sendiri, seperti penggunaan solar rooftop di rumah-rumah warga, kita dapat mengurangi kebutuhan lahan untuk pembangkit listrik terpusat semacam ini. Tinggal bagaimana kemudian bentuk kerjasama yang dibangun bersama masyarakat dan PLN sebagai pengelola jaringan listriknya. Bentuk kerjasama yang membuat saya gembira adalah dilibatkannya komunitas seperti Society of Renewable Energy atau SRE untuk mengawal proyek PLTS di Desa Keliki. Harapan saya dengan keterlibatan komunitas akan membantu masyarakat sekitar semakin maksimal dalam pemantauan dan perawatan PLTS yang digunakan. Kalau misalkan di Keliki ini totalnya ada 8 tempat, jadi ada 1 tempat utama itu di TPS 3R, yaitu tempat pengolahan Reduce, Reuse, Recycle. Terus yang 7 tempat lainnya itu untuk di subak atau bisa dibilang sawah gitu. Nah dari TPS 3R itu kan untuk mengolah sampah ya, jadi ada yang namanya sampah organik dan anorganik. Nah di sini fungsi dari PLTS itu sebagai energi listrik itu untuk menyuplai dari mesin pengepres plastik yang tentunya nanti itu untuk sampah anorganiknya. Selanjutnya itu untuk mesin pecacah yang bisa digunakan untuk pembuatan kompos, yaitu sebagai sampah organiknya seperti itu. Untuk 7 tempat yang lainnya itu sebagai untuk pengairan sawah. Selain itu juga kalau misalkan
di Bali itu biasa yang ada namanya misalkan ada acara persembahyangan gitu dan membutuhkan misalkan bersih-bersih untuk air, membersihkan pura itu dari solar water pump-nya itu juga bisa digunakan seperti itu. Penggunaan listrik itu kan dibagi dengan jumlah penggunanya gitu kan, orang ketemu angka konsumsi per kapita per orang per tahun. Untuk di Indonesia angka 2002-nya kita itu di 1173 kWh per orang per tahun. Ya, jadi kalau per hari kita tinggal bagi 365 kan, maka per hari rata-rata kita itu mengkonsumsi 3,2 kWh. Kalau diduitin yang sekarang rata-rata mungkin 1.600 ya harga per kWh kali 1.600. Berarti paling tidak kita itu menggunakan listrik seharga Rp5.142. Jadi mau tidak mau kita sebenarnya harus sedia biaya listrik itu segitu. Sadarin aja. Cuman kan kita sering nggak ngeh kan, karena yang bayarin mungkin masih orang lain. Jadi mau tidak mau sebenarnya hari ke hari kita itu gunakan segitu untuk situasi saat ini. Sebelum melompat jauh ke pengadaan listrik skala besar, sejenak Gung Kayon mengajak saya berpikir dari sisi konsumsi listrik per kapita orang Indonesia. Sebenarnya, bisakah kita memenuhi kebutuhan listrik kita sendiri? Karena bagaimanapun bentuk-bentuk pembangkit listrik, tentunya akan ada biaya yang harus dikeluarkan, terutama jika kita ingin mengukur kemampuan diri. Jadi kami adalah perusahaan untuk jasa instalasi dan pemasangan PLTS, khususnya PLTS atap. Jadi panel surya yang dipasang di rumah-rumah, atap rumah, di kantor, ataupun yang dipasang di ground atau di atas tanah. Nah, jadi seringkali kita butuh modal untuk pengadaan barang-barang di awal. Karena customer nggak bayar full, ya kan? Dia bayar DP aja dulu, bahkan ada yang DP ditawar, ya gitu. Nah, jadi seringkali kita perlu capital untuk hal itu, untuk pengadaan barang-barangnya. Jadi dengan beralih ke PLTS, orang udah tahu bahwa akan mengurangi emisi lingkungan atau emisi karbon. Dan juga orang sudah tahu bahwa dengan masang PLTS, dia bisa menghemat tagihan listrik rumahnya, atau kantornya, atau gedung-gedung apanya. Tapi, walaupun mereka tahu, walaupun mereka pengen, mereka akan terkendala dengan biaya awal, atau capex bilangnya gitu. Capex PLTS yang besar di awal. Tapi sebenarnya itu worth it. Worth it-nya karena gini, dia bayar besar di awal, tapi umur PLTS bisa sampai 20-30 tahun. Jadi manfaatnya akan terasa semakin lama. Jadi jangka panjang manfaatnya gitu. Kayak investasi mungkin ya, jadi jangka panjang manfaatnya. Cuma di awal harus bayar besar. Walaupun pernah dengar berita, oh sudah ada kantor sekretariat JETP. Tapi dananya itu dipakai apa itu saya belum pernah tahu langsung. Apakah kita selaku perusahaan kecil ya di bidang energi bersih ini bisa mendapatkan manfaatnya, itu saya belum tahu sih. Sampai sekarang belum ada informasi yang bisa kita akses. Misalnya kayak dulu UNDP punya program insentif untuk masang PLTS itu ada. Jadi kita selaku perusahaan bisa membantu customer mendapatkan insentif. Nah, ke JETP ini kan lebih gede dananya pada UNDP itu kemarin tuh. Harusnya kan ya kita juga dapat informasi itu ya. Ternyata misalnya nih dapat insentif kalau orang masang PLTS misalnya gitu, tapi belum ada sih sampai sekarang saya tahu. Ya kalau perusahaan besar mereka kan capitalnya juga besar ya. Mereka bahkan mungkin bisa mengakses dana itu dari bank-bank internasional misalnya kan. Ya agak kurang agak kesenjangannya jadinya dana yang dibantu negara luar untuk Indonesia, tapi kok ke perusahaan besar harusnya kan ya merata ya, misalnya kecil masyarakat gitu. Desentralisasi sih ya, jadi dana itu bisa tersebar ke masyarakat, bukan hanya milik orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu sih gitu. Dari praktisi energi terbarukan di Bali, saya mendapatkan banyak informasi terkait tantangan yang mereka hadapi saat menjalankan bisnis di sektor energi terbarukan. Sejatinya, mereka bisa menjadi pemain penting transisi energi di Indonesia jika didukung oleh kepastian regulasi yang tepat untuk menyambut JETP.
Setelah Jawa dan Bali, saya mengunjungi Sumba untuk memperdalam pengetahuan potensi energi terbarukan di Indonesia. Sebagai salah satu pulau paling luar Indonesia, Sumba memiliki tantangan alamnya sendiri, terutama jika berbicara distribusi energi. Masyarakat Sumba yang hidup tersebar mengisyaratkan desentralisasi pembangkit listrik untuk menjadi kunci penting dalam perencanaan. Jika tidak, maka kekuatan finansial hingga perencanaan jaringan listrik yang baik akan menjadi tantangan. Sebagai negeri 1000 bukit, saya melihat Pulau Sumba memiliki potensi angin yang sangat besar. Pembangkit listrik tenaga angin adalah yang pertama saya dapati saat berkunjung ke Sumba, karena posisinya yang ada di atas bukit persis dengan persebaran penduduk yang utamanya hidup di atas bukit. Terdapat beberapa tempat di Sumba yang mendapatkan akses listrik karena adanya pembangkit listrik tenaga angin. Di tengah keterbatasan teknis, masyarakat Sumba haruslah kreatif dan adaptif, sehingga kincir angin tetap bekerja dengan baik. Sayangnya, bencana iklim berupa siklon tropis Roja menghantam Sumba di tahun 2021, membawa angin kencang dan petir besar yang menyebabkan rusaknya beberapa peralatan penting pembangkit listrik tenaga angin. Inverternya, akinya, kontrol rusak semua sudah. Tidak pakai lagi setelah Roja tidak menyala lagi sampai sekarang. Surya aja yang alatnya ada di Indonesia. Kali ini rumit sudah tidak ada di Indonesia. Kita pakai aki aja. Aki untuk satu bola, satu rumah aja. Habis makan kita langsung padam sudah. Saya mendapati PLTMH lagi saat berkunjung ke Sumba. Tanah NTT yang terkenal kering ternyata memiliki aliran air dengan debit yang banyak di lembah-lembah sungainya. Terdapat satu PLTMH di Mbakuhau, Sumba Timur yang awalnya dulu dikelola langsung oleh koperasi masyarakat, tetapi sekarang telah bekerja sama dengan PLN, sehingga terdapat kegiatan jual beli antara koperasi masyarakat dengan PLN. Sebelum kita kerjasama dengan PLN yang masih setelah bangun seperti PLTMH Mbakuhau masih dikelola sendiri oleh koperasi. Jadi dalam proses perjalanan selama kurang lebih 2 tahun mungkin, jadi PLN Center jadi minta kerjasamanya. Tetapi PLN sampai hari ini hanya lewat jual setrumnya saja. Bukan asetnya tidak diberikan, tetapi masih milik koperasi, asetnya hanya setrum saja yang dijual. Tapi memang dalam kontrak perjanjian bahwa pengurus atau operator semua dibiayai oleh PLN, hanya dengan kerusakan semua PLN yang siap tanggung. Seperti itu Pak. Tapi kalau ini jaringan PLTMH-nya dia 2 dusun punya, dia kemarin dari 2011. 2 dusun dia jangkau ini jaringan PLTMH. Soal sebenarnya kalau dari PLN kan sudah connect dengan PLN, kan koperasi juga terbatas anggarannya. Masih ada 1 dusun sebenarnya di tetangga sini, tidak berjauhan, sekitar kurang lebih sekitar ya 1 kilo lah gitu. Ada 100 lebih rumah juga yang butuhkan ini penerangan dari PLTMH sebenarnya. Cuma karena dana barangkali dari PLN, koperasi juga terbatas, dia punya dana. Makanya ada sementara dari dusun, 1 dusun ini dari desa tetangga, desa Ketaka. Mau rencana sama bagaimana supaya bisa penerangan orang di sana. Dulu waktu sebelum connect dengan PLN memang kita pakai yuran ke koperasi 25.000 tiap bulan. Kalau PLN sekarang kan pakai meteran pintar. Sedangkan PLTMH di desa lainnya masih murni dikelola oleh masyarakat, walaupun saya dengar akan segera dilakukan kerjasama dengan PLN. Sayangnya, terdapat 3 PLTMH lainnya di Sumba yang saya dapati sedang berhenti beroperasi. 1 di Sumba Timur dan 2 di Sumba Barat. PLTMH tersebut ada yang dioperasikan oleh masyarakat, ada juga yang dioperasikan oleh perusahaan swasta.
Selain masalah perawatan, satu di antaranya saya mendengar kerusakan juga diakibatkan oleh banjir saat siklon tropis Roja menerjang Sumba. Bencana iklim yang sama, yang merusak 2 pembangkit tenaga angin yang saya temui sebelumnya. Masyarakat yang kembali kehilangan sumber listriknya mencari sendiri solusi yang dapat mereka jangkau. PLTS menjadi pilihan berikutnya yang dapat mereka manfaatkan dengan keterbatasan hanya untuk penerangan di malam hari dan sekedar mengisi daya ponsel mereka. Kalau harapan kami saja sih pengen sekali untuk keberlanjutan, keselamatan asetnya yang diberikan itu kami harus pelihara dengan baik supaya berkesinambungan dan tidak batasan untuk kami saja, yang mimpi ke depan untuk anak cucu-cucu kami. Kalaupun kami mati, tetap kami meninggal bersih. Perjalanan kali ini saya memang ingin berfokus untuk melihat solusi dan harapan dengan potensi energi terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia, tetapi tidak menutup mata akan bagaimana bencana krisis iklim juga menghancurkan harapan-harapan yang sudah terbangun sebelumnya. Bencana yang disulut oleh emisi gas rumah kaca akibat pembakaran energi fosil. Tetapi bencana telah terjadi dan seharusnya membuat kita melihat solusi dari energi terbarukan dengan lebih bersemangat. Terlebih solusi ini juga telah menjadi tumpuan penting masyarakat yang telah saya kunjungi. Solusi yang seharusnya menjadi kunci penting menerapkan keadilan dalam rencana transisi energi di Indonesia. Dari perjalanan mencari solusi ini, saya optimis Indonesia mampu untuk melakukan transisi energi dengan sumber terbarukan sesuai potensi terdekat yang dimiliki masyarakat. Bagaimana kemudian program transisi energi ini dapat melibatkan masyarakat agar tidak hanya sebagai konsumen, tetapi turut memiliki sumber energinya dengan berbagai contoh pengelolaan yang terbaik untuk mereka. Transisi tidak pula sekedar transisi teknologi, tetapi ada transisi pengetahuan, pengelolaan, dan manfaat ekonomi untuk rakyat. Saya sangat yakin masyarakat Indonesia mampu. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan mau? Pada akhirnya, ini hanya soal keinginan semata. Jika pemerintah mau, maka berbagai cara seharusnya bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membuka keran partisipasi masyarakat dalam pembangkitan energi terbarukan. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah akan mendukung? Atau justru akan menghambatnya seperti halnya hambatan kebijakan yang terjadi pada PLTS atap saat ini.